Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada peserta kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iredo Panireza selaku dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam. Teman-teman, pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar yang bertemakan memaafkan sebagai upaya psikoterapi ditinjau dari perspektif Islam. Agar webinar kita berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membacakan tata tertib. Tata tertib pada webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta webinar memasuki Zoom meeting sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta tidak dianjurkan untuk bertanya pada saat pemateri sedang menyampaikan materi. Yang ketiga, peserta webinar diharapkan untuk tidak mengaktifkan suara pada saat acara berlangsung. Keempat, peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera pada sesi dokumentasi. Dan kelima, yaitu peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan pada saat bertanya dan pertanyaan tidak mengandung unsur kebencian serta menyinggung ras tertentu. Mungkin itu saja tata tertib webinar kami pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV moderator cantik kita pada hari ini. Nama Alvina Rizky Ananda, NIM 1820901055, sebagai mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada moderator. Alvina. Oke, terima kasih kepada MC Deka. Jalan-jalan ke pasar ke Sandung Batu. Di tengah perjalanan pulang, bertemu bunga putri malu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Semoga bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmatnya lah kita mampu untuk bertemu walau melalui Zoom. Salawat beriring salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, motivator kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau Allah yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Ananda. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Nah, pada webinar kali ini, kami mengangkat tema mengenai memaafkan sebagai upaya psikoterapi ditinjau dari perspektif Islam, yang akan dijelaskan oleh dua pemateri kita yang ganteng dan cantik tentunya. Nah, teman-teman, mungkin sebagian dari kita pernah bertemu dengan orang yang nyebelin banget nih, atau orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, entah itu dari lingkungan pertemanan, entah itu dari lingkungan keluarga, ataupun juga dari orang asing yang bahkan kita nggak kenal sekalipun. Nah, terkadang kita berada di ambang kebingungan. Nah, mau kita maafin atau balas dendam aja nih. Nah, teman-teman, nggak perlu khawatir karena hari ini pemateri kita akan membahas tentang hal itu. Nah, jadi materi pertama hari ini mengenai makna pemaafan, balas atau lupakan, yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kece satu ini, Saudari Silma. Tapi sebelum itu saya bakalan menjelaskan
CV singkat yang sangat singkat dari saudari Shilma. Nama Shilma Aulia Syafira, NIM 1810901048, status sudah dimiliki orang. Bercanda, statusnya sekarang mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak penjelasan materi hari ini. Oke, kepada saudari Shilma, kami persilahkan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatannya lah kita dapat berkumpul di sini hingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat insya Allah. Terima kasih sebelumnya pada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membahas mengenai makna dari memaafkan, balas atau lupakan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Shilma Aulia Syafira. Kita sama mahasiswi dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Lalu kita langsung saja. Teman-teman, ada nggak sih yang merasa kalau pernah menjadi korban dari seseorang? Merasa kalau misalnya paling sakit gitu, sakit hati jadi buat orang, atau bener kayak nyebelin, ada orang yang nyebelin, kan merasa diri kita sebagai korban itu, pernah nggak? Terus pernah juga nggak kita membayangkan betapa kejamnya dirinya pada diri kita yang menghancurkan kita gitu? Coba pernah nggak? Boleh di komen di chat, adakah yang pernah merasakan bahwa dirinya sakit, disakiti orang lain, menjadi korban dari perilaku orang lain? Di sini kita dialog interaktif aja ya, nggak apa-apa, nggak perlu di kalau mau menanggapi juga nggak apa-apa. Pernah, ternyata banyak yang pernah merasa dirinya sebagai korban dari perilaku orang lain. Lalu, tentunya ketika hal tersebut terjadi pada kita merasa diri kita sebagai korban, otomatis kita tertekan terhadap situasi tersebut, sehingga kita tidak mampu lagi menerima segala hal yang berkaitan dengan si pelakunya. Kita selalu menganggap pelakunya itu adalah seorang yang jahat, seperti itu kan. Nah, lalu boleh next slide. Boleh next slide-nya. Nah, memaafkan, balas atau lupakan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi memaafkan itu apa sih gitu. Kita memaknai memaafkan, kata memaafkan itu sebagai apa? Nah, kalau misalnya dari prosesnya, baik terdapat orang yang mudah memaafkan, bahkan sulit memaafkan, tergantung dari konteks permasalahan yang dihadapinya serta manajemen diri mereka masing-masing. Kemudian, memaafkan sendiri bisa kita simpulkan sebagai suatu proses yang panjang, sekaligus menyakitkan juga, yang membebaskan diri sebagai manusia. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memaafkan, otomatis kita didasari oleh motif ingin terbebas dari rasa tekanan, ingin terbebas dari rasa sakit yang kita derita seperti itu. Makanya kita memilih untuk memaafkan seseorang. Kemudian memaafkan itu juga perlu waktu yang lama, perlahan serta bertahap, sedikit demi sedikit untuk dilakukan oleh setiap individu yang mengalami proses yang berbeda-beda. Nah, proses yang berbeda dari individu yang berbeda, maka waktu untuk melakukan pemaafan itu sendiri juga berbeda. Memaafkan itu apa juga? Memaafkan merupakan proses penyembuhan luka dari dalam sehingga bisa memunculkan rasa damai dan bahagia. Nah, kalau misalnya kita kesel nih sama orang, habis itu keselnya yang udah kesel banget, bisa dibilang benci lah, otomatis kita selalu memikirkan sesuatu yang negatif tentang dia. Ketika kita melihat dia, seperti hal yang pernah dia lakukan kepada kita itu terulang kembali. Pokoknya yang udah melakukan kejahatan ke kita, pasti kita sangat benci dan kita anggap jahat. Mungkin bagi sebagian orang seperti itu kan. Nah,
Misalnya juga lah, kenapa timbul luka dalam diri kita. Pertama, ketika memang luka itu kita merasa luka yang ada di dalam diri kita itu disebabkan oleh orang lain. Nah, makanya kita sulit untuk memaafkan seseorang. Tapi ada beberapa orang yang ingin terbebas dari luka tersebut. Ibaratnya kalau misalnya dia bertahan dari luka tersebut dan tidak sembuh, sama saja dia seperti di dalam penjara, terperangkap di dalam penjara seperti itu. Maka dia memilih untuk memaafkan orang yang telah menyakitinya tersebut agar terbebas dan memunculkan rasa damai dan bahagia. Nah, kemudian memaafkan ini ternyata selain memunculkan rasa damai juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu membuat diri kita lebih bahagia, kelegaan diri sendiri, serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Boleh next slide. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendefinisikan kata maaf? Maaf. Ada yang meninjau kalau maaf itu cuma, misalnya kalau orang minta maaf, oh ya udah gitu aja kan. Tapi banyak banget definisi dari maaf. Maaf yang hanya yang hanya di lisan tetapi di hatinya masih tidak lega. Ada pula memaafkan tetapi tidak disebutkan tetapi dia telah melupakannya sama sekali, seperti itu. Nah, di sini kita bahas satu persatu jenis memaafkan. Nah, yang pertama adalah reconciliation. Dalam memaafkan itu biasanya di reconciliation ini si orang yang membuat kita tertekan, yang kita orang yang membuat kita sakit hati tadi, dia nggak tahu kalau misalnya kita udah memaafkan dia, dan dia juga nggak tahu kalau misalnya kita belum memaafkan dia. Jadi di sini kejahatan yang bagi si korban itu kejahatan, dan bagi orang yang melakukannya juga tidak tahu. Jadi hanya terputus di sana saja. Yang kedua, forgetting. Forgetting artinya meniadakan keberadaan pelaku yang telah berbuat salah dari alam sadarnya. Forgetting artinya melupakan nih. Nah, bagi teman-teman sendiri, boleh tolong di komen ya, pernah nggak melupakan dengan sangat lupa dari kesalahan orang lain? Kalau dari Adinda, apakah pernah? Pernah. Nah, memang terdapat orang yang memilih melupakan kesalahan dari orang lain, misalnya gini, dia udah nyakitin kita, ya udah kita lupain aja, ikhlas gitu. Nah, tapi dalam forgetting ini hanya melupakan saja, bukan berarti memberikan maaf kepada diri kita sendiri, bukan pula memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat kepada kita itu. Dia hanya meniadakan gitu, tapi belum menemukan suatu titik pencerahannya. Lalu ada lagi altruism, yaitu perilaku yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dia akan memaafkan karena menurutnya mungkin seorang itu melakukan sesuatu karena dia ada kepentingan, maka dimaafkannya tanpa dia melihat meninjau kembali perasaan dari dirinya sendiri. Lalu pardoning, suatu transaksi yang terkait dengan hukum yang berdasarkan perilaku kejahatan dari konsekuensi sanksi hukum. Kalau pardoning ini kaitannya dengan pemaafan hukum yang bersifat hukum, seperti meniadakan hukuman lebih besar dalam pengadilan seperti itu. Nah, selanjutnya excusing, yaitu tidak menempatkan pelaku kejahatan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan salahnya. Nah, kalau excusing ini dia lebih ke memaklumi seseorang. Nah, memaklumi seseorang ketika dia berbuat salah pada kita, maka dia akan merasa bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang harus ditanggungjawabkan oleh orang lain. Tapi dia lebih kepada, oh ya udah maklum aja gitu. Lalu ada lagi release from legal accountability. Nah, berarti melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Ini masih kaitannya dengan hukum. Nah, kemudian condoning, membiarkan
dan tidak menganggap tingkah pelaku kejahatan sebagai sesuatu yang salah dan membahayakan, lalu membenarkan terjadinya tindakan kejahatan. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang tidak kurang benar ya, kurang tepat ya. Karena misalnya orang telah berbuat jahat kepada kita, lalu kita membiarkannya saja tanpa melakukan sesuatu terhadapnya, itu dirasa kurang tepat juga. Lalu ada juga orang yang melakukan pemaafan dengan cara menyangkal atau menolak, beranggapan bahwa dirinya enggak ada yang pernah nyakitin dia gitu. Dia mengabaikan orang-orang yang telah berlaku jahat terhadap dia. Nah, begitulah jenis pemaafan terhadap orang lain. Lalu kemudian, kalau ditanya teman-teman nih, pernah nggak sih mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat dalam hidupnya, yang sangat-sangat menyakiti hati atau membuat teman-teman semua merasa menjadi korban dari orang lain? Sepertinya Sepi, boleh deh di unmute ininya, mikrofonnya, biar kita sama-sama dialog interaktif aja. Bagaimana moderator? Boleh? Yang mau bersuara silakan. Boleh ya? Teman-teman nggak usah malu. Kita buka semua diskusi aja ya? aja. Iya. Boleh dibuka semuanya ya? Nah, jadi kenapa sih orang berusaha memaafkan? Kenapa? Karena ya tadi, kita kalau terlalu lama merasa diri kita sebagai korban juga nggak enak. Merasa diri kita nih sangat tertekan gitu dengan keadaan kita, dimana kita merasa bahwa kita yang paling sakit hati, itu bukan sesuatu yang baik, malah kita akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif selalu. Makanya dia, orang yang merasa dirinya korban, sebelumnya dia merasa dirinya korban, dia memilih berkeinginan untuk terbebas dari rasa-rasa tersebut, maka dia memilih untuk memaafkan. Tetapi bagaimana dengan orang yang punya rasa sakit yang begitu mendalam seperti itu ya? Maka sangat sulit sekali untuk memaafkan seseorang. Menurut kalian, ketika orang punya, misalnya kita contohin nih, ada siapa nih, misalnya Deka nih punya pacar misalnya, sebelumnya Deka dia diselingkuhin. Habis itu, apakah itu sesuatu yang mudah dimaafkan, saudari Deka? Enggak lah, mungkin Bagaimana? saya saya merasakan sakit hati. Iya. Lalu kalau misalnya Anda di posisi itu gimana? Kalau saya selingkuhin? Mungkin saya selingkuhin balik. Selingkuhin balik ya? Berarti kaitannya dengan balas. Iya, gitu karena karena membalas. Agar apa nih? Agar bahwa sebelum dia, biar si yang menyelingkuhin itu berpikir bahwa dia itu nggak bisa. Kalau dia bisa selingkuh, aku juga bisa selingkuh kayak gitu. Maksudnya disuruh berpikir sebelum berselingkuh itu, orang yang diselingkuhin ini sakit hati atau gimana gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu kaitannya dengan pembalasan. Lalu apakah benar kegiatan membalas itu dapat menetralisir keadaan jiwa kita di mana kita merasa sebagai korban, lalu kita merasa tenang karena kita sudah melakukan pembalasan? Bagaimana Kamelda, menurut Kamelda, apakah benar kalau ketika seorang melakukan kejahatan kepada kita, lebih baik kita membalasnya agar dia merasakan hal yang sama? Ya, moderator, kalau menurut saya sih, kalau kita membalas kelakuan orang lain itu tidaklah benar ya, karena jika orang lain memberi kita, halo? Ada suara ya? Iya. Jika orang lain memberi kita racun, apakah kita harus memberinya racun? Kan nggak mungkin. Sebaiknya jika orang lain memberi racun, kita akan membalasnya dengan susu kayak gitu. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, namun kejahatan bisa kita balas dengan kebaikan. Agar mereka sadar bahwa kejahatan itu tidaklah bagus kayak gitu.
Nah, berarti di sini juga dalam hal memaafkan terdapat banyak sekali perspektif ya, tergantung diri kita mau bagaimana cara kita membebaskan diri kita dari rasa tertekan yang dibuat oleh orang lain tersebut. Kemudian, kalau misalnya balas dendam, apakah dengan balas dendam segala hal itu bisa tertutupi? Apakah dengan balas dendam semua yang kita rasakan itu bisa setimpal dengan apa yang dia rasakan, gitu kan? Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa lupakan aja lah, ya udah lupain aja. Tapi dia nggak menyatakan bahwa dia memaafkan orang itu, hanya dia memutus hubungan antara dirinya sebagai korban dan orang yang dirasa menyakiti dirinya. Menurut saudari adek, menurut Musdalifah Zaidul nih ada, bagaimana dek? Halo? Bagaimana ketika kita melupakan seseorang begitu saja? Nah, gimana, Pin? Tadi kan dendam. Ada yang membalas agar dia merasakan hal yang sama gitu. Ada juga yang memilih melupakan. Menurut Tina, kalau melupakan itu gimana? Apakah akan menyembuhkan diri sendiri? Ya, kalau melupakan itu menurut saya otomatis memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan, sudah ikhlas, insya Allah semuanya akan ya terlupakan seperti baru kembali gitu. Jadi nggak ada dendaman lagi. Kemudian kalau dalam kaitannya ke sana, berarti kita tidak memperhatikan bagaimana orang yang telah melakukan kita. Ya? Maksudnya kita sudah benar-benar memutus tali antara kita dan dia. Begitukah? Ya, menurut saya begitu. Karena daripada mengulang kembali rasa sakit hati, lebih baik dimaafkan dan tidak usah lagi berkomunikasi kembali, karena bisa saja kan orang itu kan hatinya kan Allah kan maha membolak-balikkan hati manusia. Kita nggak tahu manusia itu kedepannya gimana lagi. Jadi lebih baik kita sudahi, kita anggap kita memaafkan, tapi nggak usah lagi berhubungan gitu. Nah, begitu ya. Ada yang memilih membalas atau melupakan. Tetapi dari pilihan-pilihan tersebut ternyata ada pula pilihannya yang lain yang dinilai setidaknya lebih baik dari pilihan kedua. Nah, ini waktunya masih ada berapa Zoom-nya? Halo? Langsung saja. Jadi, ternyata kalau misalnya kita memilih membalas dendam, kita sama halnya sama seperti orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Lalu kalau misalnya kita memilih melupakan, sama halnya kita seperti memutus tali silaturahmi yang sebenarnya kalau kita menyikapinya kembali, bisa saja kita menghubungkan tali tersebut secara baru dengan hubungan yang baru tanpa ada rasa untuk itu kembali apa untuk saling menyakiti kembali gitu. Nah, di sini saya mau sedikit bercerita saja. Kenapa sih orang merasa bahwa dia itu sakit hati? Kenapa sih orang merasa bahwa orang lain itu jahat terhadap dia sehingga dia benci sama orang lain? Ya karena itu dia sendiri yang berbuat sebenarnya. Ya walaupun memang ada kontribusi dari orang lain nih, orang yang kita anggap jahat tadi, kita merasa diri kita ini sebagai korban, itulah yang menyebabkan kita sulit untuk memaafkan orang lain. Selalu saja terpikirkan bahwa kita adalah korban, dan kita yang ditekannya. Jujur, saya selama hidup di dunia ini ya, sedari kecil, baik masalah apapun yang berkaitan dengan keluarga, mungkin dijahati antara keluarga satu dan keluarga yang lainnya, atau dijahati itu, saya tidak begitu ini memperhatikan hal tersebut gitu. Kalau misalnya udah selek sama temen, ya udah tenang sedikit, setelah itu tiba-tiba kembali lagi aja gitu, enggak yang terlalu mempermasalahkan seperti itu, karena saya belum merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang menyakiti diri saya sendiri gitu. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya proses pendewasaan,
ada suatu ketika di mana saya merasakan rasanya kecewa. Lalu, apakah dengan rasa tersebut saya merasa bahwa diri saya yang paling jadi korban? Iya. Pada saat itu saya merasa kalau saya ini seperti kehilangan kepercayaan dari orang lain gitu. Saya udah mempercayai orang, tapi orang tersebut merusak kepercayaannya, maka saya akan merasa tersakiti seperti itu. Nah, kemudian di sana pula saya mulai, itu hal pertama kali saya merasakan kecewa, hal pertama kali pula saya merasakan kebencian atau sangat tidak suka terhadap orang lain. Bahkan kalau disuruh memilih, misalnya ketemu sama orangnya pun, saya merasa lebih baik muter balik aja lah, nggak usah lihat dia gitu, males banget gitu. Yang sebelumnya misalnya kita ada hubungan yang baik, tiba-tiba udah bodo amat, dia mau apa juga bukan urusan gue lagi gitu. Terus pokoknya setiap melihat apa yang dia lakukan di depan mata kita udah memilih males banget lihatnya gitu kan, karena udah merasa hal tersebut bukanlah nggak ada kaitan sama kita lagi. Ya berarti itu timbul ketika kita merasa diri kita yang sebagai hal. Sebenarnya apakah kita pernah introspeksi diri? Kenapa sih orang melakukan ini? Kenapa sih orang berbuat demikian terhadap kita? Apakah itu semuanya salah orang gitu? Nah, hal tersebut yang membuat saya berpikir, kalau misalnya saya tiap hari benci sama orang, tiap hari ngelihat orang tuh kayak geregetan banget gitu. Jadi yang sakit siapa? Yang sakit otomatis saya sendiri gitu. Kenapa saya tahan? Kalau misalnya kenapa sih bertahan sama kondisi gitu? Melihat orang dengan kebencian gitu ya. Lalu karena ketidakbetahan itu, saya sadar kalau misalnya saya seperti ini terus, jujur saya tidak memperdulikannya, dalam arti saya udah melupakan gitu ya kejadian-kejadian yang udah terjadi. Tapi kenapa ketika melihat orangnya gitu, lalu timbul lagi perasaan nggak enak hati gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya terus-terusan begitu, bagaimana saya bisa bebas dari perasaan ini gitu. Nah, makanya seiring berjalannya waktu juga, mungkin karena Allah juga yang telah membukakan bahwa kesadaran terhadap saya bahwa sebenarnya hal tersebut nggak baik gitu. Kalau misalnya saya hidup dengan seperti ini, sama saja saya hidup menjadi orang yang sangat jahat terhadap orang lain, yang sangat jahat juga terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya selalu diiringi dengan kebencian, sama saja kita memupuk titik hitam yang ada di hati kita menjadi lebih besar, mengembangbiakkan suatu kejahatan dalam diri kita yang menggerogoti hati baik, sisi baik kita gitu. Nah, dari sana saya pikir, oh ini nggak benar. Ya udah, habis itu alhamdulillahnya Allah memberikan jalan yang terbaik bagaimana ketika kita menyikapi ternyata hal yang membuat kita sakit itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang merasa bahwa kita sakit, bukan salah orang lain seperti itu. Mungkin mereka melakukan kesalahan karena atas dasar ketidaksengajaan. Mungkin juga kita yang terlalu kemakan sama emosi diri sendiri gitu ya. Nah, lalu di sana saya berpikir bahwa kenapa sih melakukan begini? Kenapa enggak? Ya udah, kita berdamai aja sama diri kita, sama orang lain dengan membentuk suatu hubungan yang lebih baik gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah juga orang yang pernah saya anggap menyakiti saya, sekarang kami sudah punya
niatan baik untuk saling memaafkan gitu. Nah, lalu bahkan kalau jujur dari semua proses ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada orang tersebut karena mungkin kalau nggak ada dia, saya nggak tahu gimana caranya, gimana rasanya kecewa karena sebelumnya saya juga nggak pernah menanggapi hal-hal yang sedemikian gitu, nggak pernah merasakan kecewa gitu. Mungkin juga kalau nggak ada dia, saya juga nggak sadar kalau saya pernah berbuat jahat juga terhadap orang-orang yang lain gitu. Nah, berarti kan dari proses-proses tersebut kita dapat mengambil hikmahnya bahwa sebenarnya bukan kita yang menjadi korban atas orang lain, tetapi dalam luka adalah kita yang menjadi korban terhadap diri kita sendiri, terhadap pikiran kita sendiri. Nah, maka hendaknya kalau misalnya sedang dihadapkan dengan permasalahan tersebut, berpikirlah kenapa orang lain melakukan hal tersebut ke kita. Apakah itu sepenuhnya kesalahan orang lain, ataukah sebenarnya lebih besar kesalahan kita terhadap diri kita sendiri daripada kesalahan dia terhadap diri kita. Nah, akhirnya pada saat itu ada juga yang menjelaskan bahwa memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu juga bukan dalam artian balas dendam. Memaafkan juga bukan dalam artian memaklumi. Oke teman-teman, mohon maaf sepertinya Silma sedang gangguan sinyal, jadi mohon tunggu sebentar. Jadi Silma nanti. Halo, apakah sudah terhubung? Sudah, silahkan lanjut lagi ke materi. Jadi memaafkan itu bukan berarti balas dendam, bukan berarti kita melupakan dengan gitu saja, dan bukan berarti pula kita memaklumi. Berarti ada jalan yang lebih baik daripada hal-hal tersebut, yaitu dengan cara apa? Memaafkan. Halo, gimana saudari Silma? Masih error ya? Halo? Halo, Silma sudah masuk? Ya, sudah. Maaf, jadi ternyata ada jalan lain yang tadi dengan menerima kembali hubungan yang baik antara orang yang telah kita anggap menyakiti kita. Karena bagaimanapun yang membuat diri kita sakit itu bukan sepenuhnya orang lain, tetapi ada andil dari diri kita sendiri yang selalu memikirkan kalau kita merasa tersakiti. Seharusnya ketika kita merasa kecewa, kenapa kita tidak introspeksi terlebih dahulu? Apakah ini memang salah kita? Bagaimana? Apa yang harus kita ubah dari diri kita? Gitu. Jangan sebegitunya menyalahkan orang lain.
Oke, kayaknya Silma sedang gangguan sinyal, teman-teman. Jadi, kita langsung aja ya ke materi yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Buya Ire Devani Raza SPSI MASI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kami kali ini. Ya, sama-sama. Oke, langsung saja materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih juga kepada saudari Silma tadi yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, walaupun ganggu oleh sinyal ya. Lalu langsung saja kita beralih ke pemateri selanjutnya. Nah, ini mengenai konsep maaf dan memaafkan dalam perspektif Islam. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa maaf memaafkan pun diajarkan dalam Islam. Nah, ini akan dibahas oleh pemateri kita yang nggak kalah kece dari Silma tadi, yaitu Saudara Aman. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV Aman yang sangat singkat terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah nama Aman Syah Putra Nasution, NIM 1810901003, status sekarang tentunya mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Oke, tanpa berbasa-basi, kepada Saudara Aman kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alvina yang telah menyempatkan dan memberikan saya kesempatan untuk kita sharing ya, saling sharing gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan dulu kepada kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Buya yang telah menyempatkan hadir. Kemudian saya menyampaikan pada teman-teman sekalian bahwa di sini kita adalah semua sama gitu loh. Bukan berarti ketika saya berbicara seperti ini saya orang yang lebih baik, bukan. Kita di sini saling sharing, malahan mungkin ada dari teman kita ini yang lebih paham tentang meminta maaf dan memaafkan dalam perspektif Islam. Jadi kita nggak usah terlalu canggung, terlalu kaku, kita saling lah pokoknya gitu. Jadi saya langsung mulai aja gitu ya. Jadi maaf dan memaafkan dalam perspektif Islam. Di sini pasti karena sudah mahasiswa, cara pandang sudah pasti berbeda, karena sudah juga faktor umur dan sudah pengalaman dari dunia pendidikan. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat diajarkan bahwa memaafkan itu adalah suatu kebaikan, suatu kebenaran. Jadi memaafkan itu sesuatu hal yang benar-benar positif gitu loh. Nah, jadi perspektif itu kan artinya kan pandangan atau menurut gitu loh. Jadi menurut Islam itu di dalam Al-Quran itu sudah sangat menerangkan bahwa memaafkan itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi Al-Quran itu di samping menerangkan pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu mengatur diri dalam hubungannya terhadap diri dia sendiri, orang lain, lingkungan sosial, dan juga menerangkan pribadi yang mampu mengatur dirinya dalam hubungannya kepada Allah setelah hablum minanas tadi ke hablum minallah. Jadi di sini ada sih hal yang sangat sulit itu sebenarnya hablum minanas gitu loh. Kalau ke Allah gitu hablum minallah itu kalau teman-teman pasti sudah banyak mendengar ceramah dan perihal hablum minallah itu, Allah itu kan kita sudah tahu gitu, Maha Pengampun, Maaf, Pengasih, Penyayang gitu loh. Nah, sedangkan manusia belum tentu memiliki sifat tersebut. Dia sudah memiliki, tapi belum tentu manusia itu mampu mengkombin gitu kan, merealisasikan dalam kehidupannya gitu loh. Apalagi tentang memaafkan dan meminta maaf. Nah, jadi selanjutnya sangat apalagi meminta maaf ini berkaitan dengan gengsi gitu ya, dengan gengsi, harga diri gitu ya. Padahal kalau menurut saya memang meminta maaf itu lebih sulit daripada memaafkan. Kalau itu menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman lebih sulit memberi maaf, buat di kolom komentar ya gitu ya. Atau mau langsung suara juga bisa. Nah, kemudian manusia yang sehat mentalnya paling tidak beberapa kriteria, yaitu sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Ini kompleks ya menurut saya. Ini benar-benar kompleks. Jadi manusia yang sehat itu nggak hanya fisik aja gitu. Jadi kita lihat fisiknya itu
rapi, bersih, bagus, sehat. Nah, jadi nggak gitu, kita harus sehat secara mental juga gitu. Sehat secara mental ini bagaimana? Kontrol emosi. Nah, emosi ini jangan kita selalu pikir, jangan selalu kita tujukan kepada rata-rata ini ya, rata-rata ini perspektif manusia, orang-orang di luar sana, emosi itu marah. Oh, dia emosi, dia marah. Bukan gitu sebenarnya. Jadi emosi itu, itulah dia itu marah, sedih, kecewa, bahagia. Itu marah, itu marah. Itu emosi. Itu emosi kumpulan dari semua rasa gitu ya. Nah, kemudian secara spiritual dan sosial dan spiritual. Jadi secara sosial itu bagaimana cara komunikasi dia kepada orang lain, baik itu dalam orang-orang lingkup keluarga ataupun masyarakat luas. Kemudian secara spiritual itulah tadi kepada ibadahnya kepada Allah. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, peranan Al-Quran dalam psikoterapi. Jadi secara deduktif Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu ada penyakit dada atau penyakit mental ya. Jadi Al-Quran ini sebagai asyifa, jadi penyembuh. Kemudian selain memiliki efek yang menenangkan dan menggetarkan jiwa, Al-Quran juga memiliki preventif, itu preventif, kemudian kuratif, terapeutik. Itu mahasiswa harus tahu ya. Preventif itu artinya pencegahan, kuratif itu artinya pertolongan, terapeutik itu hal-hal yang berkaitan dengan terapi untuk berbagai penyakit kejiwaan, spiritual hingga fisik. Secara deduktif dan fungsional, Al-Quran menegaskan agar menjadi diri yang pribadi yang maaf sekaligus pemaaf. Untuk tidak diminta dan dituntut di dalam Al-Quran secara fungsional. Jadi di dalam Al-Quran itu selain kita untuk menjadi orang yang mampu meminta maaf, kemudian kita juga harus dituntut harus mampu memaafkan orang. Kita semua tahu bahwa rasa sakit itu kadang susah dirasionalkan. Karena kalau udah berhubungan dengan perasaan itu kaitannya sangat menyakitkan gitu loh. Jadi enggak semua. Jadi di sini kita itu selain menjadi manusia yang sehat, kita itu harus menjadi manusia yang profesional gitu. Manusia yang profesional itu bagaimana? Manusia yang profesional itu ya itu tadi, kita harus siap menjalankan semua hal yang baik dan meninggalkan semua hal yang buruk gitu. Contoh, tadi pembahasannya banyak yang sakit hati karena perselingkuhan ya gitu tadi. Ada yang perselingkuhan, ada yang lain-lain lah dulu. Di sini kita buat dulu contohnya hal yang paling menyakitkan itu, oke lah bikinlah yang perselingkuhan tadi. Memang itu sangat sulit gitu loh, sangat sulit, bahkan ada yang ingin balas dendam supaya si laki-laki atau si perempuan merasakan rasa sakitnya diselingkuhi. Itu kita itu memang sangat sakit gitu. Cuman kalau mau mencapai target manusia yang sehat dan manusia yang profesional, kita harus siap konsekuensinya gitu loh. Kita harus terima, kita harus mampu mengontrol diri untuk menjadi manusia yang sehat secara mental. Jadi manusia yang sehat itu bagaimana? Jangan pernah membiarkan diri kita itu di dalam sebuah rasa kebencian, rasa menolak takdir gitu. Jadi kita itu harus menarik diri lagi. Kok bisa sih aku selingkuh gitu loh? Kok diselingkuhi gitu. Jadi kita itu harus menarik diri lagi gitu loh. Atau jangan selingkuhan lah ya. Kita ambil yang lebih sederhananya soal pertemanan nih, soal pertemanan. Pertemanan ini paling banyak yang kalau bisa dibilang ya, rasa sakit itu akan semakin terasa sakitnya ketika orang itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita buat dulu sebuah pertemanan. Ada orang yang bilang pertemanan berbeda dengan sahabat. Sahabat itu lebih klop lagi lah, lebih klop lagi gitulah bahasanya. Nah, jadi ketika kita dalam sebuah persahabatan atau pertemanan itu, si teman kita ini membuat kita itu kecewa dengan cara bagaimana mungkin leluconnya atau candaannya gitu ya. Kita itu jangan pernah kita selalu menyalahkan teman kita gitu, sahabat kita. Kita harus menarik diri gitu loh. Kenapa kita bisa sakit hati dengan dia? Kenapa kita bisa
benci dengan dia? Kenapa bisa kita tidak bisa memaafkan dia gitu loh? Kita harus tarik diri juga gitu. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang menjadi korban dari harapan kita sendiri. Kenapa saya bilang menjadi korban dari harapan kita sendiri? Kita sudah menaruh harapan di luar kepada dia, karena dia sudah kita anggap sahabat, sudah dianggap kawan, sehingga mungkin kawannya membuat candaan atau lelucon, jadi sahabatnya berpikir, paling nggak apa-apa, namanya juga candaan, kan udah sahabat, jadi bebas gitu kan. Jadi kita juga berpikir, oh mungkin karena aku terlalu open, terlalu terbuka. Jadi sahabat itu enggak, kita juga harus ada memiliki sesuatu hal yang nggak bisa kita apakan gitu. Jadi memaafkan sebelum kita membiarkan diri kita terkurung di dalam rasa sakit hati sehingga tidak bisa meminta maaf dan memaafkan orang, kita harus menarik diri juga. Kita harus kembali sadar diri gitu loh, apa yang pernah kita telah terlanjur lakukan. Oke, kita sekarang ke urgensi. Urgensi itu pentingnya perilaku maaf dan memaafkan. Maaf dan meminta maaf semakin urgent dan bisa menjadi salah satu tawaran psikoterapi. Iya, benar. Ketika kita tidak mampu meminta maaf kepada orang atau memaafkan orang, yang tersakiti diri kita sendiri. Benar tadi yang dikatakan Saudara Silma. Jadi ketika ada orang menyakiti kita, itu mau orang lain, itu mau orang yang dekat dengan kita, itu mau siapapun, mau lebih tua, lebih muda dari kita, kalau kita bisa menjadi manusia yang profesional, maka kita tidak akan pernah merasakan sakit di dada gitu loh. Kita rasa sakit di dada itu kayak mana dibilangnya? Penyakit mental itu nggak bisa dinyatakan, tidak bisa kita wujudkan konkretnya gitu, wujud konkretnya gitu. Jadi ketika kita mampu meminta maaf dan memberi maaf, itu menjadi penenang jiwa kita, penawar obat gitu loh. Jadi cara maaf ini obat, meminta maaf dan memberi maaf ini obat untuk penyakit mental, penyakit dada gitu. Nah, jadi di dalam diri kita itu kita juga harus mampu memaafkan dan minta maaf orang. Oke, next slide selanjutnya. Next. Halo, Oke, moderator. aman. Mohon tunggu sebentar ya. Sepertinya Saudari Bella sedang ada urusan di belakang sebentar. Oke, Jadi nanti dia yaudah, bakal wait lagi. Sebentar ya. Oke. Jadi di sini katanya kan memaafkan merupakan sikap yang mulia. Kenapa mulia? Kenapa saya di sini dikatakan mulia? Karena kita itu mempunyai jiwa yang besar, hati yang besar. Kita itu mengorbankan rasa sakit kita demi perbuatan yang benar-benar menyakitkan kita gitu loh. Tapi kita juga selain mengorbankan rasa sakit itu untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dari diri dan menyelamatkan dari sakit hati tadi gitu loh. Kita tidak selalu terngiang-ngiang, kita tidak selalu merasa terbebani akhirnya. Jadi ketika kita sudah memaafkan dan minta maaf, kita lepas, selesai urusan gitu. Jadi kalau mau untuk melupakan atau mau dan yang lain-lain itu boleh, tapi jangan sampai kita tuh melepas tali silaturahmi gitu. Kemudian ayat Al-Quran yang menegaskan perilaku maaf dan memaafkan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 136 yang artinya, kemudian di sini bisa mungkin teman-teman baca. Jadi di sini ada juga hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang itu sebelum ia mencintai saudaranya. Nah, sebelum dia mencintai saudaranya ini, dari hadis ini kita harus mengkaji lagi, banyak loh yang bisa kita artikan, yaitu dengan cara menyelesaikan selisih paham antara temannya, atau antara diri dia dengan dirinya, diri dia dengan temannya, diri dia dengan siapapun. Nah,
jadi tidak akan sempurna iman seseorang itu gitu loh. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, perselisihan itu dengan cara apa paling cepat? Cara apa paling bagus? Dengan cara tadi memaafkan. Nah, dengan memaafkan dan meminta maaf. Jadi ketika ada saya pernah dengar gimana tuh sebuah cerita dari Ustadz Hanan Attaqi. Jadi cerita itu gini. Rasulullah SAW bercerita bahwa di suatu saat kiamat nanti di padang mahsyar ada satu hamba yang di sidang Allah dan malaikat mencari amal baiknya itu nggak ketemu gitu loh, nggak jumpa gitu kan, dicari malaikat nggak ketemu nggak jumpa sampai di akhirnya dicari lagi akhirnya ketemu gitu loh. Karena dia tuh nggak ada amal ibadah, dia bukan ahli ibadah, sholat pun bolong-bolong bahkan nggak dilaksanakan, bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang yang menyampaikan ilmu, bukan orang menyampaikan ilmu, bukan orang bukan ahli ibadah lah intinya, bukan seorang ahli ilmu juga, ilmu kebaikan. Jadi ketika dicari, ada satu amalan gitu loh, satu amalan yang dia tuh udah profesional di bidangnya gitu. Tapi di bidang yang lainnya itu dia masih melaksanakan keburukan, iya gitu loh. Kayak kita nih, kita melaksanakan sholat, tapi masih ada keburukan. Apa contohnya? Ini kan judul kita dia kan menggosip nih kan. Nah, gosip yang di orang luar itu yang gosip ya menggosip gitu kan, membahas hal-hal gibah gitu kan. Kok kita di sini kan enggak, kita saling apa namanya? Saling itu bertukar pikiran gitu kan, tanya jawab. Nah, jadi ketika pas dicari apa namanya tadi? Amalannya cuma satu amalan yang udah dia profesional, kata Rasulullah sangat profesional di bidangnya gitu loh. Yaitu apa? Dia itu orang yang berlapang dada. Dia itu orang yang memaafkan. Nah, jadi apa tadi kata Rasulullah, di kiamat nanti, padang mahsyar, ada hamba di sidang Allah, tidak ada amal kebaikan dan bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia tapi menjadi orang profesional dalam bidangnya apa? Memaafkan. Dia lapang dada. Jadi apa kata Allah? Tapi ini nanti loh konsepnya nanti kan kata Rasulullah. Nanti di kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang yang berlapang dada dan maaf. Jadi di ending ceritanya itu kata Allah berfirman, Allah bilang gini, ya udah, karena dia hambaku yang pemaaf berlapang dada, maka Allah sebagai Tuhan itu lebih besar lagi kuasa maafnya gitu loh. Maka dimaafkanlah si fulan ini dan dia untuk masuk surga atau neraka wallahu a'lam, karena Allah yang tahu. Nah, jadi gitulah kisahnya tadi. Jadi dari sini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Jadi pertama, kita itu jadi kesimpulan dari cerita yang saya ceritakan tadi itu, yang saya dengar dari Ustadz Hanan Attaqi, pertama itu kita harus menjadi profesional di bidangnya ya, harus profesional di bidangnya, fokus. Tapi kalau bidang ibadah nggak bisa gitu, karena kita harus semua. Tapi cerita ini ya lain ya, itu kan Rasulullah yang bilang di kiamat nanti, berarti Rasulullah yang sudah pasti tahu nanti kan. Nah, jadi review of system ini atau teknisnya ini, pertama untuk melihat dedikasi Al-Quran itu memberi maaf dan meminta maaf. Jadi bisalah teman-teman baca di sini ya review of systemnya ini, teknisnya ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya sekali lagi mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kurang lebih juga saya mohon maaf. Sudah seperti saya bilang tadi, di sini kita hanya saling sharing, bukan saya berarti lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Aman yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, ini sebelum kita sesi tanya jawab, ada pesan nih dari Buya, katanya ada yang mau gabung, ada surprise katanya. Nah, mungkin untuk Buya, kami persilahkan mungkin untuk menyampaikan sesuatu.
Ya, alhamdulillah ya. Pertama, oh ya sebelum aktifkan video ya. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya kepada kelompok ini adik-adik ya. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah ya. Sepertinya ada siapa ini? Nasir ini ya. Kalau di fotonya foto Prof Rizan ini ya. Ya, saya ucapkan selamat pertama kepada adik-adik ya, karena sudah mencapai tahapan ini ya, sudah proses mengadakan webinar ini, ada pesertanya juga ya. Tapi ini sudah hadir semua ya kelompoknya ya. Sudah Bu ya? Sudah Bu ya. Ya sepertinya kita tidak tahu ini Pak Nasir ini siapa ini Pak Nasir ya. Ya belum terlihat ya. Itu udah berubah pula, ini ada jadi Prof Rizan. Kalau fotonya Prof Rizan ya, tapi judul namanya Nasir ini. Ya, apakah benar ini Prof Rizan ini ya? Ya, Masya Allah, ternyata benar ya. Ada Prof Rizan ini hadir ya. Masya Allah ya. Allah. Ini Profesor Halo Prof. juga binar. Adik-adik Kami ini. ucapkan selamat datang kepada Prof Selamat Rizan. datang, Prof. Terima kasih Prof sudah hadir. Masya Allah ya. Tentang Allah. memaafkan ini Prof. Tadi Ya. aman ini. Hah? Tadi aman ini yang memberikan narasumber ini aman ini tadi Prof. Tentang maafkan ya. Iya. Ya, tapi sayangnya saya tidak bisa memaafkan Aman. Ayo lo. Aduh. Kenapa ini? Hah? Ditanya MC, Jadi keringat kenapa dingin, tidak Prof. bisa memaafkan? Iya, iya, iya. Ini sudah tanya jawab ya, sudah? Sudah tanya jawab ini Prof. Sudah, oke. Ini berapa orang pesertanya nih? 18 orang. Mas Ya. Prof. Oh, jadi ini tadi Bella Ulfi. 1.800 saya. Iya. Bella Ulfia tadi di kelompok yang satunya ada juga tadi kan? Ya Bella. 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 Oh, jadi peserta Bu ya? Jadi peserta Prof Oh iya, iya. di kelompok satu. Kalau Buya itu Pak Iredo, kalau saya ini Buaya. Jadi peserta Prof waktu kelompok Oh pagi gitu tadi. ya, oke, baik ya, ya. Jadi gimana ini? Selamat ya adik-adik ya, selamat ya. Paling tidak yang pasti saya mendapat kerinduan dengan adik-adik semuanya. Alhamdulillah. Saya sudah kangen dengan adik-adik psikologi ini, ya si Deka, si Ranika, si Silma, Aman, si Bella, siapa di Adinda Pertiwi, siapa Alvina Rizky, Ayu Lestari, Melda Gunawan tadi saya sapa juga nggak muncul-muncul. Anissa Nurul. Nah, apa kabar Mel? Sudah punya anak belum Mel? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, oke, alhamdulillah. Orang Sungai Lilin ini. Ya, ini ada Farhana juga, Anissa, Opipa, ya, Indonesia, Sidik Sodikin. Ya, alhamdulillah saya lepas rindu ini dengan adik-adik psikologi. Ya, Farhana, apa kabar Farhana? Cik Ana? Ya. Ini udah lama nggak bimbingan si Farhana ini Prof. Ah, Udah lama nggak bimbingan. Kita kan nggak salah kemarin yang memang Farhana ini sekarang ini mengingkari janji-janjinya yang telah diucapkan di Malaysia. Ya, apa kabar? Apa yang mau saya ucapkan nih? Terima kasih adik-adik ya. Tetap semangat ya semuanya. Aman. Baliklah kau Man ke Palembang lagi. Ngapain di Medan itu? Tak ada gunanya. Prof, nanti Aman balik, Prof. Oke. Silma, apa kabar Silma? Ya, si ayah. Ini khusus si Silma ini manggil saya ini bukan Prof, tapi ayah. Nggak tahu lah kenapa saya dipanggil ayah ini. Oke. Karena memang ayah-ayah. Iya. Iya, Mbak. Iya. Udah sekarang lagi di ini. Ya gimana? Indramayu.
Oh, lagi di Indramayu si Silma ini, Prof. Oh, Indramayu ya? Oh, ya Iya. pantasan sama Ayu itu. Ada Indramayunya tambah sama Ayu aja. Oke, tadi Aman bilang apa memaafkan ya. Tapi kalau dari sisi ayat ada setelah memaafkan fa'fu wasfahu. Nah, ada tambahan satu lagi, Man. Tidak hanya cukup memaafkan, tetapi harus setelah memaafkan itu ada kita buka lembaran baru. Wasfahu, sofha itu kan lembaran-lembaran kertas, dan lazimnya kata memaafkan dan lembaran baru itu ketika setelah lebaran itu lazim ayat itu digunakan, disampaikan itu fa'fu wasfahu, memaafkanlah, saling memaafkanlah, dan harus setelah itu ada lembaran baru, membuka lembaran baru. Ketika membuka lembaran baru artinya lembaran lama, duka lama, kegalauan lama yang selalu diderita oleh adik-adik itu ya ditutup, jangan dibuka-buka lagi, ya tutup rapat-rapat, ya. Nah, itu jadi yang terpenting setelah fa'fu itu memaafkan itu adalah lembaran baru, membuka lembaran baru, itu yang penting sekali. Nah, termasuk ya seperti halnya ini semester 5 ya. Ya, semester 5, Prof. Semester 5 kan habis semester 5 kan tutup semester 5, ya bukalah lembaran nanti semester 6. Ya ini kan rombongan adik-adik yang tidak jadi ke Malaysia yang untuk KKN internasional ya. Iya, Prof. Bener, Prof. Iya, ya. Benar sekali, Prof. Iya, yang sudah diagendakan ini. Yang ya bagaimana rasanya KKN di Malaysia ini, ada cutting ini Kak Farhana ini. Silakanlah berkomentar Farhana Ya. Rifat ini. Ya, ini cutting ini. Tapi gimana kabarnya si Farhana ini? Lambat ini. Ya kalau si Melda Gunawan nih keburu nikah dia nih. Entah apa yang mempercepat dia nikah ini. Tapi dia Bapak Melda melanjutkan ya, Melda ya? Ya melanjutkan ya. Jadi banyak mata kuliah yang ngambil ke bawah ya, ke ada di tingkat ya. Ya, Prof, di semester 5. Ya sementara seangkatanmu itu sudah ada yang selesai ya. Siapa itu? Si Nabila Rizky, siapa lagi? Si Suci ya. Ya, Suci. Siapa? Ada dua ya. Pak Edo ya. Yang angkatan Farhana ini. Iya. Iya, Prof, ada. Baru dua ya? Ada Nabila, Prof. Nabila sama si Suci kan? Iya. Berikutnya mungkin siapa? Si Kapika, si Yogi. Yogi itu kemarin udah ujian kalau nggak salah. Atau belum. Oh, mau katanya tunda. kompre kalau nggak salah, Prof. Kompre. Kompre ya, belum ujian itu, belum ujian. Oke, silakanlah. Kalau ada yang mau bertanya tentang kepada saya, silakan. Apa kabar saya sekarang ini? Silakan mau tanya apa? Nah, silakan mau tanya apa lagi di mana, Prof? Hah? Lagi di mana? Ya, ini kan lagi di ruangan. Ya. Lagi di ruangan ini. Nah, ini ruangan saya ini. Ya. Ini di ruangan. Ya biasalah. Itu Oke. dapat Apa? Ya, dapat ilmu tuh dari Prof. Kalau mau pakai backgroundnya itu harus datar ya, nggak bisa seperti ini. Harus satu warna belakangnya itu. Ya, satu warna. Seperti Satu Aman tuh warna. walaupun satu warna nggak bisa juga karena ada garis-garis kan. Iya, jadi kalau bermacam warna nanti menjadi kayak hantu wajah kita itu. Hanya penampak saja. Ya. Kemarin Oke, dari jadi- Lampung ya, Prof? Hah? Dari Lampung ya kemarin? Oh iya, biasalah. Selesai. Ya. Gimana nih? Kalau ini sekedar informasi saja ya, buat adik-adik psikologi. Mudah-mudahan ini Pak Edo sebagai sekretaris prodi ini mendengar ini. Kalau kami sekarang ini di Surudin itu menantang adik-adik mahasiswa untuk membuat artikel yang disubmit di jurnal dan itu pengganti dari skripsi untuk diujikan. Jadi untuk sarjana di Usuluddin tidak lagi skripsi tapi
ke artikel yang disubmit di jurnal. Minimal jurnal itu Sinta 3. Ya, sudah ada LOE-nya baru bisa kita ujikan. Tapi kalau belum ada LOE belum bisa diujikan. Nah, kami menantang adik mahasiswa dan alhamdulillah ini sudah ada 3 orang yang tertantang di itu. Jadi tidak menulis skripsi ya. Tidak skripsi lagi tapi langsung kepada artikel. Karena meskipun skripsi, dia juga akan menjadikan artikel nanti ketika sudah diujikan. Nah, alhamdulillah nanti ada selesai ini. Bisa Itu semester 7 juga selesai. outputnya termasuk Prof ya? Ah? Outputnya langsung artikel. Artikel, iya, artikel. Dan artikelnya sudah ada LOE-nya dari jurnal ya. Kalau ada LOE-nya baru kita ujikan meskipun belum dipublish oleh jurnal itu. Oke. Itu sudah informasi selalu ada saja. inovasi ya dari Prof ya? Ah? Ya selalu ada inovasi dong. dari. Jangan mantep aja. Itu kawan-kawan dosen di atas tuh sering ngobrol, Prof. Wow. Baru berapa lama Prof ini udah banyak webinar internasional itu. Kami udah 4 seri. Sering itu Prof diperbincangkan, Prof. Udah 4 seri. Nanti kalau memang psikologi berkenan untuk ikut, saya ikutkan nanti. Saya cari nanti untuk psikologi. Ya. Nah, ya oke, Adik. Kalau ada, nanti boleh saya share nanti ya. Ada artikel adik-adik, ada 5 topik ya. Mungkin dari sisi psikologi, Adik bisa share ke kami untuk dipublish di UPSI Malaysia. Nanti saya share ya. Jadi tidak hanya dosen, mahasiswa yang punya tulisan sesuai dengan topiknya, temanya, itu bisa di-share, tapi sudah diinggriskan. Ya, nanti formatnya masih kami bicarakan dulu. Itu jadi kerjasama kami dengan UPSI itu, dengan outputnya itu ada book chapter terindeks Scopus, ya terindeks Scopus book chapter, dan ada sekarang ini sudah ada 5 topik ya, 5 tema ya, dan 1 tema. Saya pesan bisa, 1 Prof. Jangankan Buya Amran, adik-adik yang lainnya, si Farhana, Deka, Silma, Aman, kalau memang ada tulisan, ayo. Iya, tidak apa-apa. Siap, kita fasilitasi. Itu demi cintaku padamu, nak. Masya Allah. Oke. Farhana ini gimana kabar, Farhana? Farhana? Sabar, Prof, sabar. Masa sabar melulu? Iya, sabar melulu. Ya, nanti disalip oleh adik-adik ini loh. Ini ada adik-adik ini gesit nih yang rombongan ini. Ya, si Alvina, apa segala macamnya. Si Bella, ini gesit semuanya nih. Apalagi si Aman ini. Banyaklah jadi petani si Aman sekarang nih. Wajahnya makin lama membengkak itu. Oke, silakan adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya ingin dengar aja. Saya hanya tadi mau izin dengan Buya Amran, boleh enggak saya masuk? Karena saya lihat di IG Buya Amran itu ada webinar ini. Aduh, saya kangen juga ini. Mau masuk ini, bilang. Rupanya Buya Amran mengizinkan, maka saya masuk. Kalau tidak diizinkan oleh Buya Amran, saya enggak masuk nih. Kalau kita di pas si Aman yang presentasi jangan dulu lah, nanti buyar presentasi Aman kalau saya masuk lah. Ya, oke. Tadi juga di kelompok lain saya juga masuk. Tadi kelompoknya siapa tadi? Siapa tadi Ben? Yang Bella enggak konek-konek itu? Kelompoknya si ini siapa? Apri. Denny. Kebetulan itu rombongannya psikometrik itu kan? Ya, yang psikometrik itu kan kreatif itu kita. Saya masih ingat itu. Ya, kreatif itu kita. Yang sudah lama sekali saya tidak ungkapkan adalah Bravo Psikologi. Itu sudah hampir setahun, belum setahun ya. Hampir sejak bulan Agustus sudah tidak tertulis lagi dalam IG saya. Bravo Psikologi. Biasanya kan selalu saya sebut Bravo Psikologi.
Sekarang gini, Prof. Ah? Sekarang gini, sekarang. Sekarang gini. Ya. Puspi melesat, Uin mendunia. Nah, itu tagline kami sekarang. Ya. Ada Nah, pertanyaan ini, Prof. Prof, Apa, ada yang apa? bertanya, Prof. Silakan, Apa, MC. sayang? Dari MC Sodikin, Prof bertanya, bagaimana kalau kita hanya sekedar memaafkan saja tetapi tidak meminta maaf karena walaupun kita tahu bahwa kita tidak salah? Mohon penjelasannya, Prof. Izin sebelumnya, Prof. Ah. Yang bertanya itu Sidik Sodikin itu teman saya dari SMP, dia kuliah di Padang Sidimpuan, orang Sumatera Utara. Jadi dia minta izin ikut webinar ini, nah, jadi saya izinkan. Jadi dia salah satu mahasiswa di Padang Sidimpuan, Prof. Terima kasih, Prof. Oh ya, iya, oke. Padang Sidimpuan ya. Salam ke rektornya ya, Pak Prof apa itu? Aduh. Sidik. Siapa Prof? Sidik Sodikin ya. Sidik Sodikin ya. Siapa rektormu? Aduh, ya Allah. Profesor Ibrahim. Tiger ya? Oh, Iya, Prof. Kalau jika berkenan, jika apa Sidik dekat dengan rektor, aja salam dari Prof. Rizan ya. Siap, Prof. Insyaallah Nanti dia disampaikan. Ya, oke. Jadi apa tanyamu apa? Pertanyaannya gini kan, Prof. Kalau misalnya ada di kolom komentar, Prof. Tak perlu aku baca. Aku yang mau langsung. Aku baca. Pertanyaannya gini, kalau misalnya hanya memaafkan, tetapi tidak meminta maaf langsung kepada orangnya, karena kita tahu itu kan, Prof, kalau misalnya itu kita tidak salah. Jadi bagaimana itu penjelasannya, Ya, Prof? ini memaafkan dengan meminta maaf kan dua yang berbeda. Ya, si A beri maaf itu si B. Ya beda lah, dua orang berbeda. Nah, mana yang mulia antara yang meminta atau yang memberi maaf? Yang lebih mulia itu adalah yang memberi maaf, meskipun tanpa ada orang meminta kepadanya. Ya, maka yang memberi maaf ini itu derajatnya lebih tinggi dari meminta. Diminta tidak diminta, kalau si B yang memberi maaf ini itu derajatnya pasti tinggi, lebih mulia dia, karena dia lebih melalui. Nah, kalau yang meminta maaf ini atas kesadarannya, tentu juga sebetulnya yang berat itu adalah yang diminta maaf. Ya, yang diminta maaf itu lebih berat dari yang meminta maaf. Mengapa? Karena ada kegalauan hati, kerusakan, kederitaan ada pada yang disakiti. Ya, biasanya adik-adik cewek-cewek ini merasa tersakiti terus ini. Ya, biasanya kan merasa sakit ya. Kan untuk memberi maaf toh. Ya, apalagi ada siapa yang membuat yang tidak baik kepada adik-adik kepada kita, lalu tentu kita yang diminta maaf ini merasa lebih karena saking beratnya, maka derajat itu lebih tinggi dari yang meminta maaf. Kalau yang meminta sih no problem, masih enak meminta. Persoalannya adalah apakah si yang diminta ini memberi maaf atau tidak? Ya, kalau yang sesuai dengan keplongan hati ya. Kalau orang yang meminta itu sudah plong hatinya. Tapi yang diminta belum tentu plong hatinya. Makanya di sini di ayat berikut tadi yang saya sampaikan tadi, fa'afu wasfahu. Wasfahu itu lebih kepada membuka lembaran-lembaran baru. Artinya ketika menutup lembaran lama itu tentu di saat ada keikhlasan, ada ketulusan dari orang yang disakiti, dari orang yang yang diminta maafkan itu.
Saya pikir itu Sidik ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof, atas Jadi penjelasan. antara meminta dengan yang diminta itu dua yang berbeda. Meminta satu orang, sedangkan yang diminta itu di pihak lain. Beda itu. Ya. Oke, ini ada si Apri ini masuk nih. Mana Apri tadi? Apri, ngapain masuk ke sini? Ada apa, Prof? Ilmu, Prof? Wes. Jadi hari ini hari terakhir 2020 ini saya bergabung dengan psikologi lagi ya. Ya, Prof. Masih ada 1 hari, Prof. Besok, Prof. Besok kan nggak libur. Oh iya, benar-benar. Besok libur ya. Di IAIN hari Jumat mulai liburnya, Prof. Di mana? Di Limpuan? Iya, Prof. Ya makanya Sidik, jangan di Limpuan, balik ke Medan, ke Palembang saja. S2 aja insya Allah di Kalau sana nanti, kita Prof. di Palembang itu besok sudah, itu cuti bersama itu besok itu sudah Sidik. Bilanglah kayak Pak Ibrahim itu, Prof. Ibrahim, Pak Ibrahim, itu libur cuti bersama tanggal 31 Desember. Kau bilang sana, Sidik. Ya, cuti bersama besok itu. Oke, Orang yang mau lain? bakar-bakar. Bakar apa? Asal jangan membakar hatiku saja ya. Wih. Prof makin jago diselutin menggombal. Ajarin, Prof. Iya. Sakit kulitku terbakar tidak sesakit dari hatiku yang terbakar. Ah, cakep. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan MC. Apa nih? Oke. Terima kasih, Prof, atas jawabannya yang luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau lagi yang mau nanya sama Prof, boleh? Ada lagi di chat, di room chat. Itu Ini dari si Melda itu ke narasumber. ke narasumber Melda ini. ke narasumber. Ada lagi nggak yang mau nanya ke Prof sebelum kita lanjut ke narasumber? Kayaknya Alvina ini ngusir saya. Memang Alvina, Prof. Ya Allah, Bin. Sudah hampir 4 bulan aku melupakan dirimu. Masa saya baru kali ini ketemu lalu saya diusir dari hidup ini. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Dia salimi banget Alvina ini. Iya, terlalu. Awas nanti. Ayo, teman-teman. Doa nanti ya. Doakan kami semua, Prof. Oh ya pasti, sukses. Adik-adik, ini Bu Yani salah satu mahasiswa Prof langsung yang memang masuk di kelasnya dulu waktu itu ya. Sama kita, Bu. Saya, Prof. Ya. Buya, Oh. saya. Iya. Oh, Pak Erido. Ya. Ya. Hah? Ya, silakan. Gimana teman-teman? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dari Melda Gunawan. Izin bertanya kepada narasumber mengenai denying menyangkal. Nah, tadi ada materi mengenai denying yang disampaikan oleh Silma. Menolak anggapan bahwa telah terjadi viktimisasi padanya. Nah, seperti apa viktimisasi yang terjadi tersebut? Silakan kepada saudari Silma untuk menjawab pertanyaan dari Kak Melda Gunawan. Baiklah, terima kasih moderator sebelumnya. Terima kasih Kak Melda karena telah bertanya. Kak Melda bertanya yang dimaksud dengan menyangkal itu seperti apa. Jadi kan yang kita bahas tadi bahwa seseorang dirinya tertekan, seseorang merasa dirinya tersakiti karena dia merasa dirinya adalah korban dari orang lain. Itulah yang dinamakan dengan viktimisasi tadi. Nah, di menyangkal ini ya
cara dia memaafkan, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya disakiti oleh orang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban orang lain. Maka dia menyudahi begitu saja seperti itu. Seperti tidak ada apa yang pernah terjadi di dirinya. Seperti itu, Kak. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Silma. Gimana Kak Melda dari jawaban Silma? Apakah seperti? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Kakak rasa sudah cukup jelas jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Oke, teman-teman gimana? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, saya kembalikan ke MC. Oke, Oh ya, oke. baiklah. Ini bentar MC. Ini Buya berpesan kita foto bersama dulu nih. Tolong yang sesi dokumentasi Bella, tolong Bella. Oke. Bentar. Kita Nah, oke. Ini wajah asli saya ya. Mana mana Prof? Foto Prof, gaya Prof. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bentar, kita ini dulu, pindahin dulu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Untuk Prof, ini dong Prof, psikologi Prof. Udah lama Prof, nggak psikologi Prof. Gimana psikologinya? Gini ya? Nggak bisa tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bella. Satu lagi dong, Oh, satu lagi Bella. Oke, satu lagi ya. Bentar. Loh. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu ya, sudah Prof. Oke. Udah Prof dan Buya, terima kasih Terima kasih. Prof. Oke, Buya. lanjut off-kan videonya. Oke, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, ada chat masuk dari Ayu Lestari. Materi, bagaimana cara membedakan sebenarnya kita memiliki rasa takut terhadap apa yang kita benci untuk jangan bertemu dari orang tersebut agar luka batin kita berproses untuk sembuh. Nah, kita merasa bodoh untuk masa bodoh dengan mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Terima kasih. Bagaimana narasumber cara membedakan apakah kita memiliki rasa takut atau benci terhadap orang yang terhadap orang yang dan kita memutuskan untuk tidak bertemu dengan orang tersebut. Bagaimana? Apakah Selma atau Aman yang menjawab? Boleh mungkin saya jawab terlebih dahulu, nanti ditambahkan oleh Saudara Aman. Silakan kepada Saudari Silma. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada Saudari Ayu Lestari. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana membedakan takut terhadap ketika kita bertemu dengan orang lain, apakah masalah tersebut akan kembali muncul di pikiran kita, atau seperti itu ya? Atau membedakan menghindari orang lain. Bagaimana pertanyaannya? Apakah membedakan kalau kita itu ngehindar itu karena kita tuh benci dengan mereka, dengan kita itu menghindar ingin sembuh luka batin gitu. Kalau yang membedakan biasanya kan dirinya sendiri. Apakah dia takut sama perilaku mereka sehingga dia menghindar agar terhindar juga dari peristiwa masa lalu, atau karena dia emang benci sama orang-orang yang menyayangi dia. Dia sendiri yang bisa bagaimana
membedakan rasa tersebut, yaitu ketika kita ada sesuatu yang menekan diri kita untuk berbuat jahat terhadap dia gitu. Bukan berarti kita menghindarinya saja, bukan hanya dengan menghindari saja, tapi ada niatan buat kita untuk membalasnya gitu. Mungkin. Lalu bagaimana dengan takut? Takut karena nggak mau lagi sembunyi sama dia. Ya bisa jadi dia memilih untuk menghindari orang-orang tersebut tanpa ingin adanya keinginan untuk membalas. Seperti itu Saudari Ayu. Mungkin ada tambahan lagi dari Saudara Aman. Ya, jadi di sini kan dibilang Saudari Ayu kan, kita menghindar dari hal yang kita benci dan kita bisa melupakan atau bahkan sampai memutuskan hubungan. Sebenarnya setiap dari kita mengalami luka, rasa sedih itu memang kita butuh waktu gitu loh untuk menyendiri, memang betul. Tapi di situ kan kalau dari apa yang kita benci, iya kita boleh benci, tapi perilaku, jangan orangnya gitu loh. Karena manusia itu nggak ada yang salah itu perilakunya, tindakannya gitu loh. Manusia itu jadi ada orang yang nggak bisa ngontrol dirinya, jadi sehingga dia belum bisa menjadi manusia yang sehat dan profesional. Jadi saat di sini kan dibilang Saudari Ayu, ada yang sampai memutus hubungan, melupakan total gitu loh. Itu jangan sampai kita melakukan hal demikian. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang, tidak akan sempurna iman seseorang atau hambanya jika dia belum mencintai saudaranya gitu. Jadi optionnya itu boleh kita mengambil waktu untuk menyendiri dari apa yang kita benci dan kita takuti supaya kita itu bisa menenangkan diri, enggak biar kita bisa memaafkan lah gitu kan, memaafkan dan minta maaf kepada orang tersebut meskipun kita nggak ada salah gitu, tapi kita berani untuk minta maaf dan memaafkan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Amin dan Saudari Silma. Bagaimana Saudari Ayu? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Oke, langsung aja ya. Ada pertanyaan terakhir ini dari Saudari Adinda Pertiwi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingin statement mengenai saya mau salah atau enggak, berusaha untuk minta maaf lebih dahulu. Dengan cara minta maaf tidak menurunkan harga dirimu. Nah, menurut para narasumber ini gimana? Silahkan Aman dan Silma untuk menjawab pertanyaan Adinda. Baik, itu pertanyaan Adinda tadi memiliki prinsip salah nggak salah kita minta maaf gitu ya? Iya. Karena kalau menurut saya setuju dengan prinsip itu. Karena apa? Kita satu tidak memperpanjang masalah. Kemudian masalah kita dengan dia kelar. Nah soal masalah dia dengan kita nggak ada hubungan gitu. Yang penting kita nggak merasa ngambil pusing, nggak merasa berbuat, nggak memperpanjang masalah. Soal dia memaafkan kita atau tidak, soal dia urusan dengan kita selesai apa enggak, itu dia yang mengetahui. Dia yang memilih mengambil jalan. Dia memilih jalan yang baik atau yang benar gitu. Nah, untuk kita berprinsip salah nggak salah, aku harus minta maaf. Karena nggak mengambil pusing. Juga dia sudah punya kesadaran sebagai manusia. Apalagi kita manusia yang beragama Islam. Islam mengajarkan hal demikian tentang memaafkan, hal yang benar-benar terpuji dan mulia gitu kan. Ini bagus prinsipnya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin dari Saudari Silma ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Iya, benar sekali bahwa kalau misalnya kita meminta maaf walaupun kita nggak ada salah, meminta maaf walaupun kita ada salah, itu merupakan hal yang sangat baik sekali sih bagi saya. Karena meminta maaf perlu juga adanya kelapangan hati, keberanian diri, dan misalnya kita nggak salah, tapi kita meminta maaf, artinya kita berlapang hati untuk meningkatkan derajat kita malah, seperti itu. Nah, kemudian dari praktiknya secara nyata pun, misalnya kita emang bukan kita yang salah, tapi rekan kita yang salah, kita meminta maaf terlebih dahulu, maka hal tersebut juga akan memancing timbulnya permintaan maaf dari rekan kita tersebut. Misalnya seperti ini, ya udah maafin aku ya, iya, aku juga minta maaf. Seperti itu kan permasalahan menjadi lebih calm gitu, lebih tenang dan sudah dapat diselesaikan dengan baik.
Terima kasih, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kedua para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Bagaimana sound dari Adinda? Apakah sudah jelas dengan jawaban tersebut? Mantap, Bun. Oke, siap. Nah, oke, karena kita sudah membuka sesi pertanyaan, maka dari itu kita tutup juga sesi pertanyaan ini. Oke, ada closing statement dari saya sedikit. Jadi teman-teman, memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita itu memang sulit. Namun, apa salahnya kita mencoba untuk saling memaafkan. Karena kita pun juga punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, serta Maha Pemaaf. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Prof, kepada Buya juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Deka. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada moderator kita yang cantik ini, yang mana teman kita ini sudah memimpin jalannya diskusi pada webinar hari ini. Oke, baiklah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang telah menyempatkan dan bersedia menjadi narasumber pada webinar kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Buya Iredo Panireza, SPCI MASI, selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi Islam. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof telah bersedia mengikuti webinar kami dan telah memberikan wejangan, masukan. Tadi tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat aktif dalam proses webinar ini. Mungkin langsung saja kita tutup acara webinar pada kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Buya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Buya. Terima kasih juga seluruh panitia. Terima kasih, Buya. Terima kasih, teman-teman.